Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran menjalankan ibadah haji dan umroh dan ancaman bagi orang yang meninggalkan. Ya. Syariat sangat menganjurkan dan mendorong agar mengerjakan dua ibadah yang agung ini, yaitu haji dan umroh. Mengajak umat agar menjalaninya dengan berbagai bentuk ajakan dan penjelasan. Sebagaimana sabda Nabi, afdolul a'mal imanum billah wa rasulih, thumma jihadun fi sabilih, thumma hajjun mabrur. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah SWT. Kemudian haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasul. Iman itu percaya, yakin, ya, membenarkan Allah dan Rasulnya. Pokoknya setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia yakin, dia benarkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu amal yang paling utama. Ya, makanya ketika ada sahabat yang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu kalimat yang saya tidak akan bertanya lagi. Satu kalimat dalam Islam ini yang saya tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun selainmu. Rasulullah mengatakan, Kul amantu billah summastaqim. Ucapkan, aku iman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, istiqomah dalam keimanan, ya, iman kepada Allah SWT sampai dia itu meninggal dunia. Ya. Jadi itu kan luar biasa, ya. Aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, dialah yang mendapat apa? Janji Allah, ya, sebagaimana dalam surat Fussilat itu, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, ya, tetap teguh dalam pendiriannya itu, maka malaikat akan turun mengatakan, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia itu istiqomah, ya, tentu kalau dia mengatakan Tuhanku Allah, dia akan beribadah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, berkurban karena Allah, semua. Kenapa? Dia meyakini Rabbku adalah Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia istiqomah. Makanya istiqomah di situ maksudnya istiqomah di atas tauhid. Ya, dia tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan berkorban kecuali hanya karena Allah. Pokoknya semua amalnya karena Allah. Ya. Sungguhnya salatku, hidupku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Istiqomah dia ini, ya. Istiqomah dalam ketauhidan, istiqomah di dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kalau kaya dia bayar zakat. Istiqomah dalam taat kepada Allah SWT, termasuk menjauhi larangan Allah, dan istiqomah dalam keikhlasan, ya. Istiqomah dalam ikhlas ketika dia melaksanakan amal itu memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ini, ya, termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira tadi. Tidak usah kamu takut terhadap negeri akhirat yang akan kamu tuju, tidak usah kamu sedih terhadap dunia yang akan kamu tinggalkan, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka ini adalah amal yang paling utama. Afdolul a'mal imanun billah wa rasulih. Amal yang paling afdol, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jihad fi sabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur, ya, haji yang mabrur. Rasulullah SAW bersabda, Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang pergi haji ke Baitullah ini, kemudian dia tidak berkata keji dan berbuat fasik, dia terlepas dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ya diampuni semua dosa-dosanya. Seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu punya dosa apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sampai kapan? Sampai dia nanti mencapai usia balik,
Nah, kalau sudah sampai usia balik, dia tidak mengerjakan perintah atau dia melanggar larangan, baru ada dosa di situ. Ya. Jadi kalau dia baru lahir, ya bersih dari dosa. Ya, anak-anak itu sampai balik. Nah, orang yang berhaji seperti itu, kalau dia tidak mengerjakan apa? Mengucapkan kata-kata yang rafas dan melakukan perbuatan yang fusuk tadi itu, fasik tadi itu, dia seperti lahir dari ibunya, ya, bayi yang lahir dari ibunya. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Banyak keutamaannya, ya. Makanya enggak apa-apa kalau misalkan kalau mampu ya, Pak ya. Bayar 25 juta, 30 ya. Kalau mampu miliaran misalkan uang kita ya enggak apa-apa ikut haji yang plus Mas ya. 200 juta 7 tahun berangkat. Soalnya amal yang paling utama, tidak ada balasan kecuali surga. Diampuni dosanya seperti bayi yang baru keluar dari ibunya. Kan enggak apa-apa kehilangan uang 200 juta ya. Balasannya surga. Ya, amalnya amal yang utama ya. Dan haji ini merupakan jihadnya orang tua yang lemah dan perempuan. Nabi mengatakan jihadul kabiri wad-dha'ifi wal mar'ah al-hajjul mabrur. Jihadnya orang tua yang lemah dan perempuan adalah haji yang mabrur. Hadis riwayat An-Nasa'i ya, dikatakan di sini hadis sahih. Jadi haji ini adalah jihadnya orang tua. Setara dengan jihad ya, pahalanya. Bagi orang tua yang lemah, mampu enggak kuat ngangkat basoka ya, enggak bisa naik pesawat F-16 misalnya karena sudah lemah ya, takut ketinggian. Nah, haji mabrur. Walaupun dituntun pakai kursi roda, Pak, enggak apa-apa ya. Naik apa itu? Golf car itu ya. Nah, ya, enggak apa-apa. Termasuk wanita ya, wanita. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus bagi dosa-dosa di antara keduanya. Dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Jadi dari umrah ke umrah berikutnya yaitu menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya haji itu lama, Pak, 35 tahun, enggak apa-apa umrah dulu kalau mau umrah ya. Umrah dulu ya. Hajinya nanti aja ya. Pokoknya ada duit daftar dulu 20. Terserah nanti berangkatnya 30 tahun lagi atau berapa, yang penting sudah kita daftar. Berarti di situ kita bertekad untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk berhaji ya. Nah, nanti perkara kita sudah 30 tahun lagi atau 35 tahun lagi waktunya berangkat ya. Kok belum ada rezeki untuk melunasi, kan enggak apa-apa. Belum mampu saat itu. Tapi kan kita sudah terdaftar di situ. Ya. Nanti ditunda kalau enggak mampu tahun depan lagi. Nanti yang cadangan masuk ya. Kita yang tertunda tahun depan. Siapa tahu tahun depan sudah bisa ya, seperti itu. Kalaupun sampai kita meninggal dunia atau enggak mampu misalkan, ya sudah, Allah sudah mencatat niat kita. Kita sudah berniat haji dan kita sudah sungguh-sungguh ambil porsi tadi itu. Cuma qadarullah pas pelunasan kita belum mampu. Ya. Atau pas kita mau berangkat sakit misalnya atau meninggal dulu. Allah Maha tahu ya, seperti itu. Jadi yang penting ada niat, tekad dulu, kemudian kita ambil.